Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, Ia akan melindungi engkau. Di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindungan, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhan. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemah. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom saudara, pada Voice of Pentecost kali ini kita akan membahas mengenai siapa itu pemenang. Seringkali kita dengan cepat menilai keadaan luar seorang atau apa yang terlihat, lalu membuat kesimpulan. Apakah orang tersebut berhasil atau tidak berhasil? Misalnya ada orang yang sedang mengalami kesulitan keuangan, kesehatan, dan juga masalah-masalah yang lain, kita akan cenderung menyebutnya orang itu sedang mengalami kekalahan. Seorang yang kalah. Sedangkan sebaliknya, orang yang sedang berjaya, penuh berkat, kesehatan yang baik, keuangan yang melimpah, kita akan menyebutnya mereka sedang mengalami kemenangan. Seorang pemenang. Tapi pertama-tama, mari kita melihat dari sudut pandang firman Tuhan. Dalam 2 Korintus 2 ayat 14 disebutkan, tetapi syukur bagi Allah, yang dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Dengan perantaraan kami yang menyebarkan keharuman pengenalan akan Dia di mana-mana. Kita melihat dari ayat tersebut bahwa Kristus adalah sang pemenang. Jalan yang dilaluinya adalah jalan kemenangan.
Bagaimana Kristus dapat menjadi sang pemenang? Apakah dalam pelayanannya, dari lahir sampai mati di kayu salib, Kristus tidak pernah mengalami kesusahan, masa-masa yang buruk, ataupun pencobaan? Kita tahu bahwa Alkitab menyatakan bahwa semuanya itu pernah terjadi. Bahkan yang namanya pengkhianatan dari orang-orang yang terdekat pun dialami oleh Kristus. Namun apakah pengalaman buruk itu membuat Kristus mengalami kekalahan? Jawabannya adalah tidak. Kristus tidak pernah mengalami kekalahan sekalipun dalam berbagai pencobaan, tekanan, kesalahpahaman, dan penolakan dari banyak orang. Mengapa hal itu dapat terjadi? Karena dalam pelayanannya, Tuhan Yesus selalu mengikuti apa yang menjadi perintah Bapa. Yohanes 12 ayat 49 menyatakan, sebab aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang mengutus aku, dialah yang memerintahkan aku untuk mengatakan apa yang harus aku katakan dan aku sampaikan. Jadi kita mendapati dari firman bahwa dengan melakukan segala sesuatu yang diarahkan oleh Bapa, maka Kristus selalu mendapatkan kemenangan. Mungkin timbul pertanyaan, mengapa Kristus yang selalu menang pada akhirnya terlihat menderita dan kalah pada waktu disalib? Yesus terlihat tidak berdaya. Bahkan ahli-ahli Taurat mengejek Yesus karena hal itu. Juga seorang penjahat yang ada di samping Yesus waktu disalib. Namun firman menyatakan bahwa salib dan kematian Yesus bukanlah kekalahan sama sekali. Bahkan itu adalah sebuah kemenangan besar. Puncak kemenangan Yesus. Orang-orang melihatnya sebagai kekalahan karena memiliki paradigma yang keliru. Lalu, siapa pemenang itu? Pemenang adalah orang yang setia berada di dalam Kristus. Orang-orang percaya perlu mengerti bahwa yang paling penting adalah keselamatan dan setia di dalam Kristus. Namun perlu juga diingat bahwa iblis tetap bekerja dengan tipu muslihat supaya orang-orang percaya memperoleh kesuksesan dengan cara-cara di luar Kristus. Dengan tipu muslihat ini, orang bisa tanpa sadar semakin menjauh dari Kristus, menempuh jalan yang berbeda dengan Kristus, dan akhirnya terhilang. Ironisnya, dengan semua kesuksesan yang dimiliki, rasa membutuhkan Tuhan pun akhirnya tidak ada lagi. Iblis berusaha menanamkan bahwa kesuksesan dan kekayaan material adalah yang terpenting, dan itu menipu banyak orang. Ingat, Yesus adalah pemenang. Maka orang-orang yang ingin menjadi pemenang harus ada dan setia di dalam Tuhan Yesus. Pemenang adalah orang yang hidup dalam tuntunan firman dan Roh Kudus. Sebagaimana Kristus berjalan dalam tuntunan Bapa, kita yang rindu menjadi pemenang pun harus menjalani kehidupan yang sama. Bagaimana Bapa menuntun Yesus? Melalui firman yang disampaikan oleh Roh Kudus. Yesus dibaptis Roh Kudus di Sungai Yordan dan kemudian dipimpin oleh Roh Kudus dalam segala pelayanannya. Kita sangat membutuhkan tuntunan firman dan Roh Kudus agar dapat mengalami kemenangan. Orang yang berjalan dalam firman dan Roh Kudus pada hakikatnya adalah orang yang berjalan dalam jalan salib. Orang tersebut mengalami kematian daging dan manusia rohnya semakin hari semakin kuat. Pemenang adalah orang yang menyebarkan pengenalan Kristus. Murid-murid Kristus diperintahkan untuk menyebarkan keharuman pengenalan akan Kristus kepada semua orang. Inilah tanggung jawab kita yang sesungguhnya. Mungkin kita tidak mau melakukan hal itu, merepotkan dan tidak nyaman. Namun kemenangan yang Tuhan berikan kepada kita begitu besar dan itu tersedia juga bagi banyak orang. Paradigma kita harus berubah. Tuhan memberikan kemenangan agar kita menyampaikan hal itu kepada orang lain dan mereka mendapatkan kemenangan yang sama di dalam Tuhan Yesus. Bagaimana jika kita tidak melakukannya? Itu berarti kita belum hidup dalam kehendak Tuhan yang sempurna mengenai kemenangan. Kita seperti anak-anak yang hanya menginginkan berkat tanpa mau memikul tanggung jawab yang seharusnya. Dalam menjalani kehidupan kita mengalami banyak kesulitan. Tetapi orang yang hidup dalam Kristus pasti mendapatkan kemenangan. Tuhan mengizinkan kesulitan untuk membuat kita semakin dewasa. Dan supaya kita bisa membawa pesan kemenangan itu kepada orang banyak. Karena itu, saudara, mari kita bangkit dan jadilah pemenang. Untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan. Shalom Grow Center Bekasi. Shalom. Haleluya. Bolehkah saya lihat lambaian tangan Bapak Ibu Saudara? Shalom Grow Center. Oke. Dengan
penuh kerendahan hati, bolehkah kami meminta untuk setiap Bapak Ibu Saudara mungkin yang melihat di depannya masih ada bangku kosong, bolehkah kita mengisi bangku yang lebih kosong terlebih dahulu? Bolehkah Bapak Ibu Saudara yang mungkin di depannya masih ada, boleh sama-sama maju satu baris ke depan supaya suasananya tetap hangat, kita tetap dekat. Oke, wow, thank you so much buat Bapak Ibu Saudara yang udah boleh maju. Haleluya. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Boleh kasih senyum, boleh kasih sapa, boleh kasih salam kiri kanan depan belakang. Selamat hari Minggu. Boleh saling memberkati. Tuhan Yesus baik. Karena kita siap buat memuji Tuhan. Haleluya. Bolehkah sambil kita bertepuk tangan di atas kepala kita? Sebab kami bangga Tuhan memilikimu Tuhan. Kuasa-Mu nyata dalam ciptaanmu, kasih-Mu nyata dalam perbuatanmu, ajaib dan perkasa besar dan mulia, tak ada Tuhan seperti Kau. Mari lebih sepakat lagi sama-sama kita katakan, kuasa-Mu nyata dalam ciptaanmu, kasih-Mu nyata dalam perbuatanmu, ajaib dan perkasa besar dan mulia, tak ada seperti Kau Yesus. Ku bangga memilikimu, ku ada untuk menyembahmu, selamanya Kaulah Tuhan di hidupku. Nama-Mu dahsyat termegah, berkuasa atas segalanya, dari kekal sampai kekal Kaulah Tuhan. Lebih lagi tepuk tangannya Bapak Ibu Saudara. Kuasa-Mu nyata dalam ciptaanmu, kasih-Mu nyata dalam perbuatanmu, ajaib dan perkasa besar dan mulia, tak ada Tuhan seperti Kau Yesus. Siap-siap lompat Grow Center. Memilikimu, ku ada untuk menyembahmu, selamanya Kaulah Tuhan di hidupku. Nama-Mu dahsyat termegah, berkuasa atas segala
Silakan duduk dalam hadirat Bapak Ibu Saudara. Biar sore hari ini Tuhan, kami ngalami Engkau Tuhan. Yang kami mau cuma Engkau Tuhan. Jesus, Jesus, oh. Wow, lawat setiap kami Tuhan. Roh Kudus mengalir Tuhan, penuhi tempat ini Tuhan. Haleluya. Bapakku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap. Kau setia, Kau cahaya hidupku. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Mari dengan satu hati sama-sama kita katakan, Bapakku datang untuk menyembah, ku nyatakan Kau yang bertata dalam gelap. Kau sempurna, Kau cahaya bagiku. Lebih lagi sama-sama katakan, Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan Immanuel, Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Mari sama-sama panggil namanya. Immanuel, Immanuel, Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah. Mari Bapak Ibu Saudara lebih lagi sama-sama katakan, Immanuel, Immanuel, Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah beserta. Panggil namanya lebih lagi, Immanuel.
your very body began to break. Out of the silence, the roaring lion declared the grave has no claim on me. Mari angkat tanganmu, declare this song. And the morning, the shield, the promise, your very body began to break. Out of the silence, the roaring lion declared the grave has no claim on me. Jesus, yours is the victory. Come on, let's sing now. Hallelujah. Praise the one who set me free. There's salvation in your name, Jesus Christ. Hallelujah. Hallelujah. Praise the one who set me free. Ada kelepasan, ada kemenangan, ada janji Tuhan buat saudara dan saya. Jesus Christ, my living hope. Mari angkat tanganmu. Hallelujah. Praise the one who set me free. Yes, 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 yes. There's salvation in your name, Jesus Christ, my living hope. Hallelujah. Praise the one who set me free. Hallelujah. You have broken every chain, Jesus Christ. Mari angkat tanganmu saudara, let's declare. Hallelujah. Praise the one who set me free. Hallelujah. That has lost its grip on me. You have broken every chain. There's salvation in your name, Jesus Christ, my living hope. Roma 8 ayat 38. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun segala makhluk hidup, makhluk lain tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Di dalam nama Yesus Tuhan, yes Tuhan. Kalau Tuhan Yesus memenuhi setiap kami Tuhan, biarlah kasih-Mu terus Tuhan yang memenuhi setiap kami Tuhan. Biarlah kami terus ngerasain kasih-Nya Tuhan, karena kalau sumber kekuatan kami Tuhan, kalau sumber pengharapan setiap kami Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan, terima kasih Tuhan. Biarlah Tuhan terus penuhi setiap kami Tuhan di tempat ini Tuhan. Biar kami terus ngalamin Tuhan, ngalami kasih-Nya Tuhan yang memenuhi setiap hati kami, memenuhi setiap jiwa kami, menerobos setiap jiwa kami Tuhan, sampai kami Tuhan memuliakan Tuhan, menyembah Tuhan di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa buat setiap kebaikan yang Tuhan berikan setiap kami Tuhan. Biar kami terus bersyukur Tuhan, kami bersyukur Tuhan lebih lagi Tuhan di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Makasih Roh Kudus, makasih Tuhan. Biar terus Tuhan Roh Kudus-Mu Tuhan memenuhi setiap kami di tempat ini Tuhan. Biar terus Roh Kudus-Mu Tuhan memenuhi setiap kami di tempat ini Tuhan. Terima kasih Yesus, makasih Roh Kudus, makasih Aba ya Bapa. Kami berdoa Tuhan Yesus buat gembala pembina kami Tuhan, buat Pastor Niko Tuhan, dan wakil-wakilnya Tuhan Yesus. Biar Tuhan urapi Tuhan Pastor Niko lebih lagi Tuhan. Tuhan urapi lebih lagi Pastor Niko dan wakil-wakilnya Tuhan. Kami percaya Tuhan ada urapan yang baru, ada kekuatan yang baru yang Tuhan taruh Tuhan Pastor Niko Tuhan dan wakil-wakilnya Tuhan. Kami percaya Tuhan terus menuntun Pastor Niko Tuhan. Ada kesehatan, ada kekuatan yang baru yang Tuhan berikan Tuhan. Ada hikmat yang baru yang Tuhan berikan Tuhan di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak.
Bapa. Dan kami berdoa Tuhan Yesus buat lead pastor kami Tuhan, buat Pastor Andy dan Pastor Lia Tuhan, di dalam nama Yesus Tuhan. Kami berdoa Tuhan, kami sepakat Tuhan, kami sama-sama berdoa Tuhan buat Pastor Andy, Pastor Lia Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus Tuhan menyertai Pastor Andy Tuhan. Tuhan sertai terus Tuhan setiap pelayanannya Tuhan. Tuhan terus Tuhan berikan kekuatan yang baru Tuhan. Ada urapan yang baru Tuhan berikan atas Pastor Andy, Pastor Lia Tuhan, di dalam nama Yesus Tuhan. Kami percaya penyertaan Tuhan sempurna Tuhan atas Pastor Andy, Pastor Lia Tuhan, dan keluarganya Tuhan, di dalam nama Yesus Tuhan. Terus Tuhan, terus pakai Pastor Andy lebih lagi Tuhan. Terus penuhi Pastor Andy Tuhan dengan Roh Kudus-Mu Tuhan. Terus penuhi Tuhan Yesus keluarga Pastor Andy lebih lagi Tuhan, di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, makasih Roh Kudus. Dan kami berdoa Tuhan buat tim pastoral yang ada Tuhan, buat Pastor Doni, Pastor Timmy Tuhan, Pastor Monty Tuhan, Pastor Billy Tuhan, dan Pastor Chandra Tuhan Yesus, setiap keluarga mereka Tuhan. Ya Tuhan, urapi mereka lebih lagi Tuhan. Kami percaya Tuhan, Tuhan terus Tuhan yang menyertai setiap pelayanan mereka Tuhan. Tuhan pakai mereka lebih lagi Tuhan. Tuhan pakai mereka lebih lagi Tuhan. Ada urapan yang baru yang Tuhan taruh atas mereka
Shalom. 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 Baik Bapak Ibu dipersilahkan untuk duduk kembali. Lagi bingung. Cik, oke. I'm sorry. Ya, rindu sekali saya Grow Center Family juga di tempat ini. Rindu sekali menyambut jemaat Tuhan yang baru pertama kali hadir. Jika ada boleh lambaikan tangannya dong. Haleluya. Halo, ada satu shalom. orang di sebelah kiri saya. Shalom bro, welcome home. Minta tolong untuk bisa diisi. Ada hello card yang diberikan oleh Asher supaya kita bisa tetap keep contact. Puji Tuhan kalau brother atau Bapak Ibu di sini yang bisa menjadikan Grow Center ini adalah sebagai rumah. Haleluya. Kita akan memberikan pemberian yang terbaik. Mari siapkan pemberian Bapak Ibu. Kalau sudah siap, mari angkat yang berupa tunai. Bisa diangkat. Lalu kita akan berdoa bersama-sama yuk. Sudah? Oke, mari kita berdoa yuk. Bapak terima kasih, kami bersyukur untuk setiap pemberian berkat yang Kau berikan kepada setiap kami. Jika sebentar kami diizinkan oleh Engkau mempunyai kesempatan untuk memberikan kembali apa yang menjadi milik-Mu, entah itu persembahan khusus, persembahan diakonia, persembahan perpuluhan, atau mungkin juga buah sulung. Tuhan, kami yakin dan percaya persembahan ini sebagai bukti kami mengasihi Engkau dan tidak mengasihi yang lain. Tuhan, Engkaulah yang prioritas utama di dalam hidup kami. Ajar kami hari demi hari untuk kami mengasihi Engkau lebih dan lebih lagi. Biarlah persembahan ini menjadi bentuk penyembahan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berikan yang terbaik. Haleluya. Amin. Persembahan tunai dapat dimasukkan ke dalam amplop, lalu nanti dimasukkan ke dalam kotak ketika Bapak Ibu pulang nanti ya. Lalu yang ingin memberikan secara non tunai bisa scan barcode. Scan barcode-nya ada di dekat Bapak Ibu, ada di amplop, ada di depan kursinya, atau juga ada langsung di layar. Yes, sambil memberikan persembahan Bapak Ibu saya akan menyampaikan beberapa pengumuman. Yang pertama ada Bible Study. Yeay. Diadakan pada hari Senin tanggal 27 Februari, yaitu besok jam 19.30 secara online. Yes. Jadi bagi Bapak Ibu yang rindu untuk mengenal, mengetahui lebih lagi tentang Bible Study, ini temanya itu adalah karakteristik warga kerajaan Allah. Yes. Yuk ikut. Untuk informasi dan pendaftaran bisa menghubungi nomor WA yang tertera di layar. Dan selanjutnya telah dibuka pendaftaran untuk Growing Class. Yes. Apa itu Growing Class Bapak Ibu? Jadi di gereja kami kita ada value. Mungkin Bapak Ibu kalau lihat di dinding di sebelah kiri saya ada GC 7.0, ada home. Itu apa sih? Mungkin Bapak Ibu mau tahu lebih lagi, itu kita akan bahas di Growing Class. Yes. Kelas ini terbuka untuk semua jemaat dan diwajibkan buat pekerja yang belum ikut, calon pekerja, aktivis, dan volunteer. Akan diadakan setiap hari Minggu. Hari Minggu mulai dari tanggal 12 Maret 2023 jam 1 siang. Jadi setelah ibadah raya pertama, kita boleh lunch dulu sebentar, baru lanjut kita Growing Class. Hanya dari jam 1 sampai jam 2 aja Bapak Ibu. Dan ini hanya 2 bulan, sangat singkat ya. Hanya 2 bulan, 8 kali pertemuan. Saya mengajak, saya mengencourage Bapak Ibu semua, biar kita sama-sama tahu ketika nilai-nilai yang ada di rumah ini tuh apa aja dan gimana sih. Oke. Dan selanjutnya, mari sama-sama kita berikan tepuk tangan setelah diadakan baptisan air. Hari Sabtu kemarin bertambah lagi warga kerajaan Allah. Nah ini adalah jiwa-jiwa yang sudah memberikan diri, berkomitmen untuk memberikan hidupnya kepada Kristus. Ada nggak di sore ini? Kayaknya udah hadir tadi pagi semua ya. Oh oke. Sudah hadir pagi semua, it's okay. Dan bagi jemaat yang rindu dan mau melakukan baptisan air bisa menghubungi GC Info di depan. Selanjutnya ibadah minggu depan masih di tempat ini Bapak Ibu, kita belum pindah, masih di tempat ini. 2 kali ibadah pertama jam 10.30 dan ibadah yang kedua jam 4 sore.
Dan untuk ibadah anak atau grow children hanya dilaksanakan di ibadah pertama saja. Yes. Dan mungkin Bapak Ibu tadi masuk, kita sebenarnya sudah mulai ada welcome drink. Jadi kalau Bapak Ibu datang lebih awal, ibadah belum mulai, boleh ngeteh-ngeteh dulu di luar. Atau bahkan Bapak Ibu datang lebih awal aja, biar kita ngeteh dulu. Ngeteh dulu, ngobrol. Minggu depan kita kesiapin kopi deh. Nambah kopi ya. Oke, baik, demikian pengumuman Tuhan Yesus memberi. Oke Bapak Ibu, kita tiba di waktu yang paling hangat di GC Bekasi. Di setiap kita ibadah kita ada family time. Wow. Saya mengundang Bapak Ibu untuk bisa bangkit berdiri. Biasanya family time salaman, foto. Hari ini saya kasih topik lah ya untuk ibadah sore hari ini. Kalau tadi pagi itu Indomie versus bakso. Kayaknya untuk sore ini coba tanya sambil berkenalan samping kiri kan, bahkan ini kan sedikit ya, nggak begitu banyak. Bisa sampai depan belakang, belakang ke depan, tengah ke samping kiri kanan gitu ya. Coba tanya sambil berkenalan, kamu lebih suka teh atau kopi? Nah, ya. Silakan family time dimulai dari sekarang. Come on. Aku Aca lebih suka kopi sih. Kopi, sama aku juga kopi. Ya, Andrea suka kopi. Kopi es kopi ya, kopi dingin. Kalau Sandi suka apa? Kopi juga. Pak Agung suka apa? Gak denger. Roni suka apa? Kopi. Kayak banyak tim kopi nih ya. Beni, suka teh apa atau teh? Hangat-hangat dingin. Hangat-hangat. Yang lagi dingin. Yang es kopi, yang es teh. Oke. Wow. Puji Tuhan. Haleluya. Bersyukur banget ya. Kita dengan adanya family time kita bisa mengenal satu sama lain. Amin. Mari kita tetap jadi gereja yang paling hangat walaupun lagi musim hujan. Amin. Amin. Nah, sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan langsung dari our very own pastor. Pastor di tempat ini juga di Grow Center Family. Bapak Ibu mungkin udah sering lihat gitu ya. Cuma sering salaman juga tapi mungkin belum mengenal lebih dalam lagi. Nanti bisa dia akan sampaikan secara detail mengenai dirinya di atas sini. Ini jadi beban ya kan. Oke, kita langsung kasih sambutan yang paling hangat untuk Pastor Rudy. Go Rudy. Thank you Pastor Andre. Wow, shalom. Mesti begitu dulu ya. Oke, sebelum kita ngobrol lebih lagi, ngobrol satu arah ya nanti ya. Kita berdoa yuk. Bapak kami ucap syukur untuk hari ini Tuhan. Satu kesempatan lagi Tuhan, kalau kami boleh ada di tempat ini beribadah bersama dengan Engkau Tuhan. Satu kesempatan ini Tuhan biar kami boleh pergunakan sebaik-baiknya untuk hormat kemuliaan nama-Mu saja Bapa. Dan sore hari ini Tuhan, berbicaralah buat setiap kami Tuhan. Kami siap mendengar ya Tuhan. Kami adalah hamba dan kami akan lakukan tepat seperti apa yang Tuhan kami mintakan untuk kami lakukan. Urapi setiap kami Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa ucap syukur. Sama-sama katakan. Amin. Oke, shalom Bapak Saudara. Iya, after 2 years ya. Setelah 2 tahun masa pandemi. Saya baru bicara lagi. Kebenaran firman Tuhan artinya bukan di luar sih ya gitu ya. Tapi di atas mimbar baru ini lagi Bapak Saudara. Jadi what an honor buat saya, puji Tuhan untuk kepercayaan Pastor Andi, Pastor Lia, Pastor Julius, Pastor Esther di tempat ini gitu ya. Untuk memberikan kepada saya satu kesempatan, opportunity untuk bisa share firman Tuhan pada sore hari ini. Dan ya mungkin nanti kalau mau lebih kenal saya, biasanya itu di rumah saya yang lebih enak. Bisa sampai jam 12 malam ya. Oke, tanpa panjang lebar lagi, saya mau coba sharing tentang sebuah firman tentang value gitu ya. Dan ini udah minggu keempat dan keempat kalinya kita dengarkan tentang value ya. Saya rasa kalau itu nggak penting, nggak akan didengungan terus, betul nggak?
Dan saya rasa ini adalah sebuah hal yang penting. Kenapa kita selalu bicara tentang value? Sore hari ini saya mau sharing tentang value driven life, teman-teman. Value driven life itu apa sih? Jadi hidup yang digerakkan oleh sebuah nilai-nilai gitu ya. Saya coba tarik ke belakang sebelum kita masuk ke dalam nilai-nilai tersebut. Kita pernah dengar yang namanya purpose driven life kan ya teman-teman ya. By Rick Warren gitu. Purpose driven life ini ditulis dan kemudian jadi bestseller saat itu. Dan memberkati banyak orang, termasuk saya. Ketika saya baca buku itu, wow luar biasa. Rasanya tuh kehidupan tuh benar-benar diarahkan untuk adanya sebuah tujuan atas hidup gitu ya. Di situ jelasnya dibilang, kalau di purpose driven life itu, what on earth am I here for? Buat apa aku ada di dunia ini? Pernah nggak terbersit gitu ya di namanya pikiran Bapak Saudara atau di benak Bapak Saudara? Buat apa ya saya ada di dunia ini ya? Ngapain saya? Mau apa sih saya? Saya cari apa sih? Nah, di purpose driven life itu dibagikan luar biasa bahwa ada purpose, ada tujuan, ada visi yang sebenarnya Tuhan selalu tetapkan buat setiap kita. Ketika Tuhan menciptakan manusia, Tuhan ciptakan dengan visi, Tuhan ciptakan dengan tugas, Tuhan ciptakan dengan tanggung jawab yang harus dilakukan oleh orang itu. Di purpose driven life itu dibagikan banyak hal. Nah kalau kita lihat gambar selanjutnya, ini kalau teman-teman perhatikan, ini kan gambar perjalanan bangsa Israel, benar ya? Gambar perjalanan bangsa Israel keluar dari Mesir menuju kepada tanah Kanaan. Tuhan berikan visi, Tuhan berikan tujuan yang jelas, tanah Kanaan. Tanah perjanjian, itu tanah Kanaan. Buat bangsa Israel saat itu. Dan kemudian akhirnya bangsa Israel keluar dari Mesir menuju ke tanah perjanjian tersebut. Kita buka deh di di Keluaran, Di Keluaran 6 ayat 7. Di situ firman Tuhan kita baca sama-sama ya. 3, 2, 1. Dan aku akan membawa kamu ke negeri yang dengan sumpah telah kujanjikan memberikannya kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Dan aku akan memberikannya kepadamu untuk menjadi milikmu. Akulah Tuhan. Kalau saya ulas ayat ini, satu ayat ini. Aku akan membawa kamu ke negeri yang dengan sumpah. Aku akan membawa kamu. Tuhan punya tujuan atas setiap hidup kita. Amin. Tuhan selalu punya visi atas setiap hidup kita. Kita nggak diciptakan Tuhan karena Tuhan iseng. Waktu itu bentuk manusia, lagi nggak ada waktu nih, iseng aja gitu ya. Ada tanah liat, diambil aja, bentuk kepalanya, lalu kemudian dikasih mata dan segala macam, jadi dihembuskan nafas, jadi deh manusia. Terus kemudian ya udah terserah manusia itu mau ngapain kayak enggak. Tuhan nggak gitu. Ada tujuan, ada visi yang Tuhan tetapkan dalam setiap kita. Cuman pertanyaannya, kita tahu nggak? Kita tahu nggak apa yang Tuhan mau atas hidup kita? Kalau tadi pagi saya diberkati banget bahwa gali hidupmu, gali apa yang Tuhan apa yang Tuhan taruh dalam hidupmu, explore dan exploit itu, gali sampai engkau menemukan bahwa oh iya Tuhan, ini aku, ini diriku, dan kemudian ini yang Tuhan tetapkan dalam hidupku untuk aku lakukan. Dan luar biasanya Tuhan, yaitu tadi, setiap orang dari setiap kita yang ada di tempat ini gitu ya, punya spesifik loh masing-masing. He's very detail, sangat detail. Terus kemudian ayat selanjutnya, kata-kata selanjutnya, dengan sumpah telah kujanjikan memberikannya. Tuhan nggak main-main. Dibilang, I swear, aku akan berikan. Aku sumpah, aku akan janjikan kepadamu ini. Nggak main-main Tuhan atas hidup kita, amin. Gak main-main. Kepada Abraham, Ishak dan Yakub, dan aku akan memberikannya kepadamu. Janjinya waktu itu sama Abraham, Ishak dan Yakub. Dan dikatakan aku akan memberikannya kepadamu. Mungkin di sini ada parents, orang tua. Miliki legacy yang baik buat anak-anak. Supaya apa? Supaya keturunanmu juga nanti adalah orang-orang yang takut akan Tuhan. Orang-orang yang menikmati janji-janjinya Tuhan. Yang mungkin waktu itu dijanjikan sama kita, lalu kemudian anak cucu kita yang akan nikmati. So, jadi orang baik, jadi orang yang berkenan sama Tuhan hari-hari ini.
jadi orang tua, jadi orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Lalu kemudian dikatakan, akulah Tuhan. Ini adalah sebuah emphasizing ya, sebuah penegasan. Kalau dibilang akulah Tuhan, artinya aku nih Tuhan yang ciptaan langit dan bumi, aku bisa lakukan semuanya ya. Aku bisa lakukan A sampai Z, aku bisa lakukan apa yang tidak ada menjadi ada, aku bisa lakukan yang mustahil menjadi tidak mustahil, aku bisa lakukan semua. Dan akulah Tuhan yang menjanjikan itu buat kamu. Amin. So, luar biasa banget. Saya kalau membaca firman ini ya, satu ayat gini aja nih, wow, Tuhan luar biasa banget atas hidup kita. Benar-benar detail dan benar-benar spesifik buat setiap kita. Boleh slide selanjutnya. Selalu ada tujuan atau visi yang Tuhan tetapkan dalam kehidupan setiap orang percaya. Kita ambil contoh aja deh dalam firman Tuhan. Waktu itu Tuhan panggil Yeremia ya. Kita baca Yeremia 1 ayat 5. Di situ dikatakan, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau, dan aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Wow, masih aja dalam kandungan, Tuhan udah tahu kita mesti gimana, kita harus apa, dan kita akan menjadi apa. Sedemikian detailnya Tuhan dalam hidup kita. Detail, saking detailnya ya, di pemazmur Daud katakan di Mazmur 139 ayat 14, aku bersyukur kepadamu, oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Pemazmur Daud saat itu menyadari banget gitu ya. Kalau Bapak Ibu pernah nonton National Geographic atau Discovery Channel atau apapun itu ya tentang kisah pembentukan mulai dari sel telur dan sel sperma ketemu lalu kemudian membentuk menjadi dibuahi gitu terus kemudian menjadi anak, menjadi bayi. Itu kejadiannya kalau dirunut gitu ya, nggak cuman tiba-tiba muncul kaki, muncul tangan, enggak begitu. Benar-benar dari setiap sel dan bahkan lebih dalam lagi dari sel, saya nggak tahu lah apa tuh namanya gitu ya. Itu dibentuknya sedemikian detailnya, setiap jaringannya, setiap wow, saya bilang Tuhan keren banget Tuhan membentuk kita. Dan dia katakan aku menenun gitu ya, artinya dia lakukannya itu dengan passion dan kemudian dia lakukannya itu juga dengan ketekunan gitu ya. Orang menenun, ibu-ibu di sini mungkin ada yang menenun gitu ya. Itu lakukannya kan nggak cuma asal-asalan, dia akan lakukan dengan tekun, nggak mungkin sehari jadi, pasti akan berhari-hari gitu ya. Dan Tuhan lakukan itu buat kita. Dan pemazmur sadari ini dan bilang, dahsyat banget Tuhan yang Tuhan buat. Nah, kalau Tuhan nggak bersungguh-sungguh atas hidup kita, ngapain dia lakukan semua hal detail itu? Benar nggak? Apakah dia mau lakukan semua hal detail dalam kejadian hidupmu? Kalau Tuhan nggak sungguh-sungguh atas hidupmu. Jadi sore hari ini saya mau menegaskan bahwa Tuhan sungguh-sungguh sama engkau. Tuhan sungguh-sungguh sama engkau. Tinggal masalahnya adalah kita mau responin nggak panggilannya Tuhan dan visinya yang Tuhan. Saya jadi teringat sebuah film, saya pernah nonton di Netflix ya. Ini tentang Ford and Ferrari. Mungkin ada yang pernah ya nonton film ini ya. Kalau Bapak Ibu atau teman-teman di sini nonton film ini bicara tentang desainer mobil Amerika ya, Carroll Shelby gitu ya. Dan drivernya namanya Ken Miles berjuang untuk membangun sebuah mobil balap revolusioner untuk Ford. Saat itu mereka mau menyaingi Ferrari dari Italia saat itu. Dan mereka suka ngadain yang namanya di Le Mans itu ya, 24 hours Le Mans race. Jadi benar-benar balapan 24 jam non-stop. Jadi mobil dipacu sedemikian rupa selama 24 jam non-stop gitu di tahun 1966. Jadi ini kisah nyata. Kisah nyata lalu kemudian diangkat menjadi sebuah cerita. Dan kemudian ketika Ford waktu itu masih bisa dibilang nggak diperhitungkan. Selalu Ferrari yang menang. Lalu kemudian si Carroll Shelby ini gitu ya, bersama dengan drivernya Ken Miles, dia berusaha terus, dia kulik itu mesin, dia kulik, dicoba lagi, tes lagi, dia kulik, coba lagi, tes lagi, sempet sampai overheat, sempet sampai kebakar dan segala macam, dia coba terus, sampai akhirnya Ford memenangkan Le Mans di tahun 24 Le Mans race itu di tahun 1966
Dan 3 tahun berturut-turut mereka memenangkan hal tersebut. Very detail mereka lakukan itu, very detail mereka lakukan itu. Dan saya bilang, sebuah masterpiece saat itu, Ford, saya nggak tahu tipenya apa ya waktu itu ya. Tapi sebuah masterpiece yang diciptakan saat itu diciptakan untuk satu tujuan, kalahin Ferrari ya saat itu. Nah, ini sebuah pernyataan yang saya mau katakan buat kita semua. Sebuah masterpiece diciptakan untuk suatu tujuan. Dan kamu adalah masterpiece-nya Allah yang mempunyai langit dan bumi. Jadi can you imagine gimana kita tuh benar-benar berharganya di hadapan Tuhan. Sore hari ini mungkin ada yang kita berpikir hidupku biasa-biasa aja, hidupku ya begini-begini aja, aku pernah gagal dan ya udahlah jalanin aja hidup ini sampai dengan nanti Tuhan panggil saya, selesain aja lah udah hidup ini sampai seberapa Tuhan mau panggil saya. Saya mau katakan enggak. Tuhan sungguh-sungguh atas hidupmu. Di purpose driven life itu diceritakan atau dibagikan banyak hal tentang apa yang jadi tujuan dalam hidup. Amin. Tetapi purpose driven life tidak akan lengkap tanpa ada yang namanya value driven life. Jadi bangsa Israel saat itu ketika dia keluar dari tanah Mesir, ketika dia keluar nih mereka udah euforia gitu ya. Mereka udah keluar lalu kemudian menghadapi pada saat itu Laut Merah, lalu kemudian saat itu bingung mau gimana, lalu kemudian didoain terbelah, lalu kemudian nyebrang dan segala macam, udah jalan semuanya euforia gitu kan. Wah, Tuhan pasti bawa kami, Tuhan pasti bawa kami. Tapi mereka lupa bahwa yang Tuhan mau itu adalah pembentukan karakter mereka. Mulai dari keluar itu sampai dengan masuk ke dalam tanah perjanjian. Karena tujuan utama Tuhan dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara, bukan supaya kita sukses jadi orang yang paling kaya, sukses jadi orang yang paling bahagia di dunia ini, sukses supaya ya kita nggak kekurangan apapun. Enggak. Tujuan utama Tuhan dalam dunia ini buat kita, supaya kita serupa seperti karakternya Kristus. Amin. Dan untuk itulah Tuhan latih kita, mulai dari perjalanan keluar bangsa Mesir saat itu, masuk kepada tanah perjanjian yang Tuhan janjikan buat hidup kita. Itu Tuhan lakukan. Bangsa Israel saat itu nggak ngerti, nggak nangkep maksudnya Tuhan. Yang mereka tangkap di pikiran mereka, saya harus sampai tanah Kanaan, saya harus sampai ke tujuan itu. Dengan berbagai cara, dengan berbagai pengertian mereka sendiri. Saya harus, ketika menghadapi masalah akhirnya apa? Ini benar nih Tuhan, ini benar nih Tuhan. Karena apa? Karena pakainya pengertian sendiri bahwa untuk mencapai visi itu, untuk mencapai tujuan itu, untuk mencapai cita-cita itu, untuk mencapai mimpi itu, caranya begini. Caranya begitu. Kalau kata papa saya begini, kalau orang tua zaman dulu bilangnya begitu. Jadi pakai pengertian sendiri, pakai pengertian sendiri, pakai pengertian sendiri, akhirnya gagal. Kita nggak bisa memenuhi tujuan Tuhan dalam hidup kita ketika kita juga fokus hanya kepada rencana kita. Kita nggak akan bisa lakukan itu. You cannot fulfill God's purposes for your life while focusing your plans. Nggak bakal bisa. Karena apa? Kadang-kadang kita nggak ngerti apa yang jadi maunya Tuhan. Kita punya pengertian sendiri, jadi nggak nyambung gitu. Jadi nggak seirama, nggak sejalan sama maunya Tuhan. Dan akhirnya yang 40 tahun bangsa Israel muter-muter. Mending muter-muter masuk. Muter-muter yang generasi tuanya nggak masuk ke dalam tanah perjanjian. Dan akhirnya mereka mati di padang gurun. Amsal 3 ayat 5-7, saya bacakan buat Bapak Saudara. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Jelas firman Tuhan di sini bilang, jangan bersandar pada pengertian kita sendiri. Jangan bersandar pada pengertian sendiri. Nah, kalau kita buka di Ibrani 9 ayat 4, apa sih kegagalan bangsa Israel? Apa sih kegagalan bangsa Israel? Nilai-nilai apa yang mereka gagal hidupi saat perjalanan keluar itu? Di Ibrani 9 ayat 4 gitu ya, itu menjadi, saya mau katakan sebagai sebuah peringatan. Tuhan bilang, taruh itu dalam tabut Allah supaya menjadi peringatan.
Artinya mengingatkan bangsa Israel apa yang sudah Tuhan lakukan dan apa yang mereka lakukan. Dikatakan di sini, di situ terdapat mezbah pembakaran ukupan dari emas dan tabut perjanjian yang seluruhnya disalut dengan emas. Di dalam tabut perjanjian itu tersimpan 1. Buli-buli emas berisi mana. Kemudian 2. Tongkat Harun yang pernah bertunas. Dan 3. Loh-loh batu yang bertuliskan perjanjian. Saya bisa simpulkan ada 3 values yang gagal di dalam hidup, yang gagal dihidupi oleh bangsa Israel ketika mereka keluar menuju tanah perjanjian. 1. Mana. Buli-buli berisi mana, itu bicara tentang kepercayaan akan penyediaannya Tuhan. Bangsa Israel menggerutu terus, mendingan kami makan enak di sana, bla 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 bla. Terus mereka lakukan seperti itu. Udah dikasih nih sama Tuhan, Tuhan aku mau makan enak, dikasihlah mana. Udah dikasih mana, bosen Tuhan, jenuh nih makanan ini aja. Mau daging, kasihlah sama Tuhan daging, burung puyuh. Sampai dibilang muntah-muntah, sampai keluar dari hidung mereka dan segala macam. Artinya Tuhan kasihnya berlimpah-limpah banget sama mereka. Tuhan lakukan itu. Jadi hal pertama yaitu kepercayaan terhadap penyediaan Tuhan. Coba introspeksi dalam hidup kita. Ini juga enggak yang kita ragukan dalam menjalani purpose yang Tuhan berikan buat hidup kita. Ini juga bukan yang kita ragukan. Hal kedua, tongkat Harun. Itu bicara tentang ketaatan atas otoritas yang Tuhan berikan. Itu kan pada saat itu tongkat Harun bertunas gitu ya. Untuk membuktikan siapa nih, suku mana nih yang memang harusnya mimpin kami gitu ya. Dan Tuhan jelas banget di situ bilang, enggak pada taat nih gitu ya. Enggak pada taat sampai ya Tuhan harus hukumnya pada saat itu. Kemudian yang ketiga, loh batu. Ini tentang firman Tuhan. Bangsa Israel gagal jalanin firman Tuhan. Baru juga keluar, baru juga dikasih tahu gitu ya. Jangan menyembah Allah lain. Bangsa Israel ketika Musa naik ke Gunung Sinai, mereka di bawah bikin lembu emas. Kalau jadi Tuhan sih emang mungkin gregetan juga kali ya saat itu ya. Ini orang tuh gitu ya rasanya pengen. Tapi emang mungkin geramnya Tuhan juga seperti itu. Puji Tuhan ada Musa. Musa dikatakan orang yang paling lembut hatinya di dunia ini. Dia jadi intercessornya, dia jadi pendoa syafaatnya buat bangsa Israel saat itu sama Tuhan. Dia yang nego sama Tuhan. Tuhan, masa sih Tuhan mau bunuh mereka keluar dari Mesir terus kemudian mau bunuh di padang gurun? Apa kata orang-orang? Bahasanya sederhana seperti itu. Jadi akhirnya nego, ya Tuhan panjang sabar. Nah saya mau kasih sebuah pernyataan buat kita semua. Visi besar tanpa menghidupi nilai sama dengan mati. Kita punya mimpi, kita punya visi besar dari Tuhan. Tapi kalau kita nggak jalannya itu dengan nilai-nilai yang Tuhan sudah tetapkan buat kita, mati. Nilai itu bicara juga tentang aturan. Nilai itu bicara tentang rules, regulation yang harus kita lakukan. Apa aja. Visi besar tanpa nilai, mati kalau nggak dihidupi dengan nilai. Dan di 10 menit terakhir ini, saya mau bicara buat teman-teman tentang satu nilai yang GC punya ya, Growth Center. Nilai pertama, yaitu apa? God Center. God Center. Bicara tentang God Center itu bicara tentang how important God is and how He becomes the center in your life. Gimana Tuhan, seberapa Tuhan penting dalam hidupmu dan seberapa Tuhan menjadi fokus atau menjadi center, menjadi pusat, menjadi poros dalam hidupmu. Pernah nggak kita bayangkan gitu ya? Saya kadang-kadang suka merenung juga gitu ya, kalau dalam perjalanan ke kantor gitu ya. Kita kan kayaknya pejuang-pejuang rupiah ini ya. Kadang tuh suka nggak habis pikir, bangun pagi-pagi terus kemudian rush dengan KRL gitu ya semuanya gitu ya, rame-rame ke kota Jakarta yang padatnya seperti itu, lalu kemudian kerja, pulang tengah malam lagi, nyampe rumah, dan lives terus berputar seperti itu. Hidup berputar seperti itu. Tanpa kita nyadar, ini sebenarnya gue buat apa sih ya begini ya, gitu ya. Nah, saya cuma mau remind satu hal teman-teman. Dimanapun kita ada, apapun yang jadi tugas kita saat ini, miliki fokus untuk ngerti sebenarnya apa yang jadi maunya Tuhan dalam apa yang kita lakukan.
Saya selalu berdoa, ini tempat kerja saya yang ketiga gitu ya. Saya pertama di satu bank itu 10 tahun, lalu kemudian di bank yang kedua itu kurang lebih 3 tahun, dan ini saya udah memasuki tahun yang ke-6 di bank yang ketiga. Setiap pindah saya selalu doanya gini, Tuhan, ini walaupun mungkin ada tawaran, ada apa segala macam gitu, tapi saya selalu doa, Tuhan, saya udah selesai belum Tuhan dengan tugas saya di tempat ini. Itu doa saya selalu. Jadi doa saya itu bukan Tuhan, saya berdoa dan minta tanda kalau misalkan saya pindah ke sana, gaji saya naik 2 kali lipat. Atau apa saya naik atau gimana, enggak. Saya cuma doa, Tuhan, saya udah selesai belum tugas saya di sini. Kalau udah selesai, dan harusnya sudah selesai, buat saya nggak nyaman di sini, supaya saya move gitu. Karena kalau udah masuk zona nyaman tuh berbahaya gitu. Nah, saya selalu doa seperti itu. Sehingga ini yang saya mau katakan. Ketika kita bekerja di satu tempat atau dimanapun kita ya, Bapak Ibu atau teman-teman berkuliah atau studi dimanapun gitu ya saat ini. Ngerti, oh Tuhan mau apa di dalam pekerjaanku ini. Tuhan mau lakukan apa dalam pekerjaanku ini. Dan dalam perjalanan, dalam pekerjaan saya memang nggak hanya fokus kepada pekerjaan yang harus saya lakukan. Tetapi ternyata banyak kebetulan anak-anak muda gitu ya di tempat saya bekerja. Sehingga kadang-kadang tuh saya yang jadi coaching mereka, saya yang encourage mereka, dan saya tanamkan nilai-nilai kebenaran firman Tuhan juga buat mereka. Dan banyak dari antara mereka juga yang wow, ternyata Kak Rudi, mereka sebut saya semua Kak Rudi gitu ya di kantor. Jadi saya mungkin ya karena pernah jadi guru sekolah minggu juga, jadi panggil kakak terus dimanapun. Puji Tuhan, jadi awet muda. Nah, bicara tentang God Center, ingat gak ini ada ilmu fisika ya? Ini anak-anak IPA mesti tahu nih. Ada yang namanya gaya sentrifugal dan ada yang namanya gaya sentripetal gitu ya. Dan gaya sentrifugal itu dia kayak ada daya dorong keluar gitu ya. Kalau gaya sentripetal itu dia justru ada daya tariknya ke dalam. Nah, dalam perjalanan kita sama Tuhan, saya nggak tahu slide berikutnya bisa diputar nggak? Ini bentuknya GIF sebenarnya. Kalau nggak bisa nggak apa-apa, kita next aja. Jadi di slide ini saya cuma mau gambarkan teman-teman. Ini ada sebuah bandul gitu ya, ketika diputar, dia mutar. Nah ini ada gambar gunting gitu ya. Dan ketika ada gambar gunting itu talinya itu digunting gitu, putus. Dan akhirnya benda itu keluar, kelempar. Nangkep nggak maksud saya? Kalau Tuhan nggak jadi fokusnya kita, kalau kita nggak terus terikat dengan garis ini nih, dengan benang ini atau dengan tali ini gitu ya, maka ketika ini terputus, kita akan mental. Dalam dunia yang berputar ini, miliki gaya sentripetal terhadap Yesus sebagai poros hidup, supaya tidak keluar dari orbitnya Yesus. Karena kalau kita keluar dari orbitnya Yesus, saya nggak ngerti deh, kita kemana nantinya. Kita harus tetap ada dalam orbit dan radiusnya Tuhan Yesus. Itu yang value yang saya bilang, wow, ini keren banget. Saya bersyukur ada di tempat ini, teman-teman. Jujur saya bersyukur banget. Kenapa? Karena ini yang saya rindukan, yang saya mimpikan. Di mana sebuah komunitas memiliki visi, misi yang clear, dan achievable gitu ya. Nggak cuma sekedar hal-hal yang terlalu jauh di awang-awang gitu ya. Tetapi yang menyentuh tanah. Dan kemudian ada nilai-nilai yang dibangun. Semua perusahaan-perusahaan hebat, percayalah, mereka punya yang namanya nilai, value dalam perusahaan tersebut. Saya sendiri di sebuah bank, ada nilai-nilai yang sedang dikampanyekan saat ini. Sampai akhirnya, sampai istilahnya ada agent budaya atau agent culture gitu ya dibilangnya gitu ya. Ada agent culture, ada agent perubahan budaya dan segala macam. Ada awardnya dan lain-lain segala macamnya. Kadang-kadang kita berpikir buat apa sih wasting money, wasting time untuk semuanya itu. Tapi justru itu yang membuat kita jadi berhasil masuk ke dalam tujuan yang Tuhan sampaikan buat setiap kita, teman-teman. Dan perusahaan-perusahaan seperti itu juga akhirnya besar, akhirnya hebat karena itu. Oke. Pertanyaannya talinya itu apa sih? Gitu. Talinya itu apa sih? Talinya itu adalah gimana waktu kita sama Tuhan. Ada 3 hal saya mau bagikan.
Gimana supaya kita tetap terikat dengan poros itu? Satu, spend more time with Jesus. Saya ambil sebuah quotes dari Rick Warren, ya. Relationship takes time and effort, and the best way to spell love is T-I-M-E, time. Ini keren banget. Bohong kalau orang bilang punya relationship tapi nggak punya waktu. Pertanyaannya, screen time-nya kita sama waktu saat tidurnya kita banyakan mana? Dari bangun tidur, mungkin udah langsung medsosnya kita, atau apa yang ada berita hari ini, atau apapun itulah. Compare dengan apa yang mungkin, apakah kita langsung membaca. Ya puji Tuhan kalau buka HP, yang dibaca itu Bible gitu ya. Tapi yang dibaca mostly mungkin medsos. Mungkin media sosial, berita hari ini apa. Atau update trading hari ini gimana. Buat para trader ya. Nah, spend more time with Jesus. Nggak ada kata lain ketika kita benar-benar mau investin waktu kita dengan Tuhan. Itu akan membuahkan hubungan yang makin erat, makin intim sama Tuhan, dan kita mampu dengar apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Saya nggak bisa menjabarkan berapa poin yang harus kita lakukan supaya kita dengar suara Tuhan, apa saja yang harus kita lakukan supaya kiat-kiat dan segala macam. Simple kok, sediain waktu sama Tuhan lebih banyak. Simple itu aja. Ya gimana kita mau dengar kalau kita nggak pernah diem, gitu ya. Gimana kita mau dengar kalau kita yang ngomong terus gitu kan. Sediain waktu sama Tuhan. Yang kedua, acknowledge Him in all of your ways. Tadi di Amsal itu ya. Akui Tuhan di dalam setiap langkah kita, di dalam setiap jalan kita. Nah, acknowledge kalau dalam bahasa Ibrani itu yada. Yada artinya to know, tapi to know-nya ini nggak cuma hanya mau tahu aja, tetapi includes mental awareness of who God is and the consequential submission to His Lordship. Artinya itu nggak cuma mengetahui, nggak cuma tahu aja, mau tahu aja, tetapi disertai rasa takut akan Tuhan gitu loh, akan ketuhanannya Tuhan. Ada rasa sepertinya, ada rasa seperti itu. Jadi to acknowledge the God in every event means trusting and obeying Him for guidance in right conduct. Mengetahui Tuhan atau mengenal Tuhan nggak cuma sekedar tahu Tuhan ya Yesus anak Allah dan bla 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 segala macam gitu ya. Berdasarkan firman semuanya begini enggak. Tapi benar-benar pahami apa yang menjadi maunya Tuhan, apa yang jadi seleranya Tuhan, apa yang jadi perkenanannya Tuhan buat kita. Dan kemudian percaya dan taat, di situ dikatakan. Percaya dan taat. Ada berapa banyak kita di tempat ini yang menjalani hidup ini selalu berpikir, aduh tahun depan gue mesti ngapain ya? Bulan depan gue mesti apa ya? Bahkan minggu depan seperti apa ya? Oh anak gue mesti jadi apa ya? Oh gue pengennya begini, tapi gimana ya keadaan gue sekarang begini? Aduh gimana ya? Terlalu banyak ketakutannya. Sore hari ini saya cuma mau encourage teman-teman dan Bapak Ibu Saudara semua di tempat ini. Akui Tuhan dalam setiap jalanmu. Akui Tuhan dalam setiap jalanmu. Maka Ia akan meluruskan jalanmu. Ya. Yang ketiga, stay focus on Him. Nggak ada cara lain. Stay focus on Him. Ini ada gambar berikutnya ya. Ini saya dapetin waktu itu di, saya dulu masih zamannya anak FB. Jadi saya dapetin ini dari teman saya gitu ya. Masih zaman FB gitu ya. Sekarang udah mulai IG lah, dikit-dikit lah. Dia bilang focus on God. Lalu kemudian ketika meet gitu ya, ketemu pacaran gitu kan, falling in love gitu kan, mulai ngumpulin uang, stack money. Tetap fokus on God, stay focus on God. Lalu kemudian menikah, punya anak, travel around the world gitu kan, menjadi tua, still focus on God. Artinya apa? Dalam setiap fase hidup kita, dalam setiap fase musim hidup kita bahkan, apapun itu, tetap fokus sama Tuhan. Jangan udah mulai merit, nih anak repot nih, aduh susah nih, akhirnya mulai meninggalkan Tuhan, meninggalkan pelayanan, udah mulai sibuk gak baca firman lagi, udah mulai, banyak hal seperti itu. Nah sore hari ini, time's up. Sore hari ini saya cuma mau berdoa buat kita semua, encourage kita semua, miliki 3 hal ini, Bapak Saudara. Spend more time with Jesus, acknowledge Him in all of your ways, and stay focused on Him. Kita akan menjadikan Tuhan menjadi center, pusat, poros dalam hidup kita. Amin. Saya undang pemusik boleh maju ke depan. Kita bangkit berdiri sama-sama, Bapak Saudara.
Terima kasih Tuhan Yesus. Sore hari ini kami belajar sesuatu Tuhan. Sore hari ini kami menangkap sesuatu ya Tuhan. Bahwa hidup kami bukan hidup yang ciptakan Tuhan iseng-iseng aja. Atau karena kesalahan orang tua maka kami ada. Sore hari ini Tuhan, kami sadar benar bahwa hidup kami Tuhan sudah tetapkan tujuan dan sangat detail dalam hidup kami Tuhan, yang Tuhan mau. Sore hari ini kalau ada di antara Bapak Ibu Saudara, teman-teman semua di tempat ini yang ngerasa gini, udah gak tau lah hidup gue mau gimanain, udahlah nge-flow aja deh, ikut Tuhan aja deh, gue gak tahu juga mau ngapain. Atau mungkin ada dari Bapak Ibu Saudara yang ngerasa frustasi hari-hari ini. Tuhan, saya harus gimana Tuhan nyelesain ini? Tuhan, saya harus gimana beresin ini? Tuhan, saya harus bagaimana menghadapi ini? Coba fokus sama Tuhan. Tanya sama Tuhan. Biar Yesus jadi center dalam hidup kita. Jesus be the center of my life. Yes, Lord. Jesus be the center of my life. From beginning to the end, it will always be. It's always been you, Jesus. Jesus be the center. Jesus be the center of my life. Yes, Lord. Jesus be the center of my life. From beginning to the end, it will always be. It's always been you, Jesus. Jesus, nothing else matters. Nothing in this world will do. Jesus, you're the center. Everything revolves around you. Jesus, you. Jesus di situ. Jesus be the center of my life. Biar sore hari ini lagu ini menjadi pernyataan iman buat kita semua. Tuhan, aku mau jadikan Engkau pusat hidupku Tuhan. Aku mau jadikan Engkau pusat segalanya dalam hidupku. It will always be. It's always been you, Jesus. Nothing else matters. Nothing in this world will do. Jesus, you're the center. And everything revolves around you. Jesus, you. Nothing else matters. Nothing in this world will do. Jesus, you're the center. Everything revolves around you. Jesus, you are the center of it all. Sore hari ini izinkan saya berdoa buat Bapak Saudara yang di tempat ini. Kau nggak usah lihat kanan kiri, nggak usah maju ke depan juga.
Tapi sore hari ini ada di antara kalian yang mungkin ngerasa, Tuhan, aku kok ngerasa jauh ya Tuhan sama Tuhan. Aku gak ngerti apa yang jadi maunya Tuhan dalam hidupku Tuhan. Kalau itu engkau boleh angkat tanganmu, taruh tangan kananmu di dada. Sedang berurusan sama Tuhan hari-hari ini, teman-teman, Bapak Ibu Saudara. Ini urusanmu sama Tuhan. Jesus. Aku berdoa ya Tuhan, buat mereka yang menaruh tangannya di dada Tuhan. Hari ini Tuhan, sore hari ini Tuhan. Engkau yang perkuat, Engkau yang pertegas apa yang menjadi tujuanmu dalam hidup mereka ya Tuhan. Engkau yang pertegas callingmu atas hidup mereka ya Tuhan. Oh Roh Kudus kuat hari ini, Bapak Saudara, sore hari ini. Ada engkau yang merasa gagal dalam hidupmu. God give you second chance. Tuhan berikan kepadamu kesempatan kedua. Aku mau berdoa ya Tuhan. Kau memberkati hamba-Mu ya Tuhan. Kau memberkati hamba-Mu ini ya Tuhan. Kau berkati hamba-Mu ini ya Tuhan. Tarik kembali kepada calling Tuhan. Tarik kembali kepada panggilan-Mu ya Tuhan. Tarik kembali kepada visi yang daripada-Mu ya Tuhan. Tarik mereka kembali ya Tuhan. Tarik. Yang gak tahu mesti gimana dengan pekerjaan suami dan lain-lain, lalu kemudian mulai ragu. Tuhan, dan kau desperate sama Tuhan hari-hari ini. Kau benar-benar mencari-cari sama Tuhan hari-hari ini. Saya mau katakan, ibu, percaya sama Tuhan, taat, tunduk, lakukan apa yang suamimu katakan sama kamu. Tuhan akan lakukan hal besar dalam hidupmu. Tuhan akan lakukan hal besar dalam hidupmu. Oh God. Di sini mungkin ada anak muda yang rasa udah gak ada harapan, masa depan suram, gak ngerti mesti ngapain. Hari ini aku berdoa di dalam nama Yesus Kristus. Masa depanmu gilang gemilang di hadapan Tuhan. Masa depanmu cerah di hadapan Tuhan. Oh, thank you God. Boleh suami istri bergandengan tangan pada sore hari ini. Saya spesifik berdoa buat setiap keluarga yang ada tempat ini. Oh, Tuhan juga menciptakan keluarga dengan satu tujuan. Dan sore hari ini minta sama Tuhan berikan kami visi Tuhan, supaya ketika kami menjalani rumah tangga ini, kami ngerti maunya Tuhan itu apa.
Ayo berdoa. Suami dan istri, ayo bergandengan tangan. This is your time. Nothing else matters. Nothing in this world will do. Jesus, you're the center. Everything revolves around you. Jesus, you, nothing else matters. Thank you, God. Thank you, God. Amen. Jesus, you're the center. Everything revolves around you. Jesus, you at the center of it all. Haleluya. Makasih Tuhan. Firman-Mu sudah dinyatakan, Firman-Mu sudah diberitakan. Biar Roh Kudus-Mu yang memeteraikannya buat setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Immanuel, Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Mari jemaat Tuhan saja, Immanuel. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Mari angkat kedua tangannya. Kita arahkan kepada praying for yang tertera di depan. Kita berdoa bersama-sama, kita bersatu hati. So, doa-doa ini akan dijawab sama Tuhan dalam waktu dekat. Tuhan, kami berdoa diberikan klien dan bisa mencapai target. Kami berdoa mendapat pasangan hidup yang dari Tuhan. Kesehatan istri dan tumbuh kembang anak dari masa kehamilan sampai kelahiran diberkati. Sembuh dari sakit mioma dan endometriosis. Sebulan ke depan cukup untuk hidup dengan dana yang ada. Tuhan berkati lebih, amin. Biaya pendidikan anak-anak dicukupkan bahkan berlebih. Ruko bisa terjual. Karir di tahun ini sesuai dengan rencana Tuhan. Sembuh dari sakit pilek dalam nama Yesus. Kaki cepat membaik. Pekerjaan di Bali dilancarkan. Dipulihkan hubungan keluarga agar membaik. Bisa mendapat keturunan atau hamil dalam nama Yesus. Suami bisa bertahan dan kuat. Persalinan secara sesar di bulan Maret dilancarkan dalam nama Yesus. Dilancarkan kuliah adik S2 hukum dan lulus tepat waktu. Usaha yang belum naik signifikan, Tuhan kami berdoa naik signifikan dalam nama Yesus. Dicukupkan biaya kebutuhan sekolah anak tahun ajaran baru, amin. Ada tabungan untuk biaya renovasi rumah dalam nama Yesus. Punya tempat usaha sendiri, amin. Segala biaya pembangunan gedung
AGC yang baru dicukupkan Tuhan tepat pada waktunya. Amin. Anak mendapat pekerjaan baru. Mama yang sedang dirawat disembuhkan karena penyumbatan di pembuluh darah jantung. Tuhan sembuhkan secara sempurna. Amin. Amin. Mari apa doa Bapak Ibu? Mari doa. Mari doa. Ya Allah kasih. Mari minta ke Tuhan. Mari minta ke Tuhan. Anything, kebutuhan, kemauan, apapun. Tuhan dengar. Tuhan dengar. Tuhan dengar. Tuhan dengar. Dia Immanuel. Dia besertamu. Dia besertaku. Dia beserta kita. Dalam nama Yesus, come on. Kau kuatkan. Aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaanmu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Dan inilah yang dijawab sama Tuhan. Bersyukur punya karyawan yang jujur, kompeten dan setia. Masih diberikan gaji dan cukup. Puji Tuhan, bonus dan increment gaji melebihi ekspektasi. Puji Tuhan, keluarga sehat walaupun di tengah cuaca yang tidak menentu. Puji Tuhan, masih diberikan kehidupan yang layak setiap hari. Puji Tuhan, orang tua dalam kondisi sehat, sempurna dan bahagia. Puji Tuhan, sudah sehat kembali. Dan puji Tuhan, doa yang dijawab, dapat bonus, kenaikan gaji dan jabatan. Tuhan Yesus dahsyat. Haleluya. Haleluya, senang sekali bisa dengar jawaban doa yang begitu luar biasa. Saya yakin dan percaya jawaban doa Bapak Ibu. Please, izinkan kami juga ikut bersuka cita untuk jawaban doa Bapak Ibu. Saya yakin dan percaya tiap hari kan kita pasti ada dijawab doanya, amin. Apapun itu, kadang yang paling kecil aja itu Tuhan jawab. Kita banyak kesaksian, please ceritain aja. Mungkin nanti akan ditulis secara singkat di sini di depan. Tapi mungkin penjelasan panjangnya itu pasti memberkati banyak orang. Amin. Amin. Pulang terima berkat Tuhan. Amin. Amin. Silakan Pastor. Haleluya. Ya, mari kekasih-kasih Tuhan, biji mata Tuhan, angkat kedua belah tanganmu, angkat hatimu, angkat wajahmu. Tuhan memberkati engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan kasih karunia-Nya. Engkau akan diberkati Tuhan, terus naik, tidak menjadi turun. Tuhan akan memberkati engkau, keluargamu, pekerjaanmu, studimu, relationshipmu. Tuhan berkati di dalam nama Yesus Kristus. Dan kau akan keluar menjadi pemenang di dalam nama Yesus Kristus. Dan lebih dari semuanya itu, pengenalan akan Tuhan akan Tuhan terus tambah-tambahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari setiap kita yang diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Selamat sore, Tuhan Yesus memberkati. God bless you all. Baik Bapak Ibu, nanti amplop persembahannya dapat diberikan di kotak yang